Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Finally we meet again in this meeting. I hope you guys not boring with me, okay? By the way, how are you today? Good? Semoga semuanya tetap dalam kondisi yang sehat, kondisi yang baik, prima dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Oh ya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baik jika kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau mengajak kalian semua melakukan speaking ya, agar belajarnya kita lebih semangat lagi, lebih fokus lagi. Ya. Sebelumnya boleh yang sedang duduk atau berbaring, boleh berdiri terlebih dahulu. Nanti ikuti instruksi dari Ibu ya. Coba tangannya ditarik ke depan, tahan, dah, kemudian ke atas. Oke, taruh di pinggang coba. Nah, gerakin gini. Terus ganti samping lainnya. Oke, coba tarik nafas. Keluarkan pelan-pelan. Nah, udah lebih rileks lagi kan tubuhnya. Sekarang kalian boleh ambil posisi paling nyaman kalian untuk menyimak pembelajaran kali ini. Nah, kira-kira masih ada yang ingat gak sih kemarin kita membahas mengenai materi apa? Lupa? Ya, Ibu akan ingetin lagi ya. Kemarin kita udah membahas mengenai siklus hidrologi atau siklus air. Nah, kali ini kita juga masih sama akan membahas mengenai daur biogeokimia. Daur biogeokimia sendiri itu kan ada 5 macamnya ya kan. Ada daur nitrogen, daur karbon, daur air, daur sulfat, dan daur fosfor. Nah, kira-kira kalian pernah dengar gak sih istilah hujan asam? Menurut kalian itu kayak gimana? Biasanya kan kalian taunya itu hujan air ya kan, yang turun tuh berupa air, butiran-butiran air gitu. Atau istilahnya itu adalah siklus dari hidrologi, siklus air. Nah, kalau hujan asam terus itu bagaimana? Apa nanti dari langit turun asam gitu? Enggak kan? Enggak mungkin. Nah, materi kali ini kita akan membahas sedikit mengenai hujan asam. Ternyata hujan asam itu merupakan akibat dari adanya siklus sulfat. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan Ibu berikut ini ya. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai daur sulfur. Nah, sulfur ini terdapat di atmosfer dalam bentuk sulfur dioksida atau SO2 yang diperoleh dari aktivitas vulkanik, misalnya dari gunung berapi. Terus juga selain itu bisa berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, asap pabrik, asap kendaraan bermotor. Selain itu, sulfur juga terdapat dalam bentuk hidrogen sulfida atau H2S yang diperoleh dari proses pembusukan bahan organik. Nah, biar kalian lebih paham lagi mengenai daur sulfur, berikut ini Ibu akan menampilkan skema dari siklus sulfur. Bisa kalian simak baik-baik ya nanti. Nah, di sini udah ada skema dari daur sulfur. Bisa kalian lihat di layar masing-masing ya. Nah, daur sulfur ini sendiri itu dimulai dari sini, dari sulfat SO3 atau bisa juga SO4. Sulfat ini bisa direduksi oleh bakteri pereduksi. Nah, nama bakteri pereduksi itu Thiobacillus thioparus.
direduksi menjadi sulfur melalui proses anaerob. Jadi syarat reduksi itu harus melalui proses anaerob ya. Nah, setelah direduksi, sulfat tadi akan berubah menjadi gas sulfur dan juga hidrogen sulfida atau H2S. Kemudian, sulfur dan sulfida tadi bisa dioksidasi, dia akan berubah menjadi sulfur. Sulfur apabila dioksidasi lagi, dia akan berubah menjadi sulfat. Kembali lagi menjadi sulfat ya. Nah, proses oksidasi ini sendiri itu juga dibantu oleh bakteri oksidasi. Nama bakterinya contohnya ada Thiobacillus denitrificans dan juga Thiobacillus thioucidans. Itu salah satu dari siklus sulfat ya. Selain itu, sulfat juga bisa dipakai dalam proses organisme. Misalnya, tumbuhan itu untuk akar tanamannya. Terus juga bisa untuk proses metabolisme. Nah, caranya itu dengan melalui serapan akar. Serapan akar ini untuk proses asimilasi. Setelah itu, sulfur yang ada di dalam organisme, misalnya tumbuhan, hewan, itu apabila tumbuhan dan hewan tadi udah mati gitu ya, bisa dirombak dengan cara aerobik maupun anaerobik. Nah, apabila dirombak dengan cara aerobik, dia akan berubah menjadi sulfat, SO3 atau SO4. Nah, apabila dirombak dengan anaerobik, dia akan berubah menjadi gas sulfur dan sulfida atau H2S. Jadi siklusnya gitu ya. Ibu tadi kan sempat menyinggung bagaimana proses terjadinya hujan asam ya kan. Nah, hujan asam itu merupakan reaksi dari sulfat atau SO3 ataupun SO4 dengan air. Misalnya sulfat reaksi dengan air hujan. Nah, sulfat kita SO4 gitu ya. SO4 plus air, rumus dari air kan H2O. Nah, SO4 plus H2O itu akan berubah menjadi H2SO4. Nah, H2SO4 ini sendiri merupakan asam kuat. Nah, maka terjadilah tadi hujan asam. Akibat dari hujan asam itu apa sih? Ada yang tahu? Nah, akibat dari hujan asam itu bisa mengakibatkan besi berkarat. Terus juga daun dari tanaman itu akan berubah menjadi menguning. Itu tadi beberapa akibat atau efek dari terjadinya hujan asam. Oh iya, hujan asam sendiri itu bisa terjadi dikarenakan kandungan sulfat yang ada di udara itu terlalu tinggi, sehingga terjadilah tadi hujan asam. Berikutnya yaitu daur yang kedua, ada daur fosfor. Nah, fosfor ini biasanya tentang apa? Ya, benar, tentang batu atau batuan. Tapi di alam fosfor itu bisa tersedia secara organik maupun anorganik. Nah, kalau organik kan berasal dari organisme ya, dari makhluk hidup. Sementara kalau anorganik dia berasal dari dari batu atau batuan fosfat gitu. Biar lebih paham lagi mengenai daur fosfor, Ibu juga akan menampilkan skema mengenai daur fosfor. Bisa kalian simak dengan baik-baik, oke? Nah, ini dia skema dari daur fosfor. Udah terlihat ya kan, ya? Nah, daur fosfor itu dia fosfor yang ada di tanah, di air tawar, dan juga lautan itu akan diserap oleh akar tanaman dengan diikuti proses asimilasi atau penyimpanan. Nah, fosfor tadi kan diserap oleh tanaman ya atau organisme. Nah, apabila tanaman atau organisme itu mati, dia akan dirombak menjadi fosfor lagi, kembali lagi ke dalam tanah. Nah, kemudian apabila si fosfor yang ada di tanah tadi ataupun di air tawar dan lautan, apabila mengalami pengendapan di danau, di sungai, di lautan gitu ya, dia akan berubah menjadi fosfor dalam bentuk batuan. Nah, pengendapannya ini juga memerlukan waktu yang lama.
awalnya kan dia kecil, sedikit gitu kan ya. Kalau lama kan dia akhirnya menjadi banyak, menjadi besar, sehingga terbentuklah batuan yang besar. Nah, apabila batuan tadi itu yang besar mengalami erosi atau pengikisan yang disebabkan oleh angin, terus juga bisa oleh arus air, batuan tadi juga akan berubah kembali lagi ke bentuk fosfor. Fosfor yang diserap di dalam tanah, di air dan lautan. Jadi konsep simpelnya itu gini. Fosfat organik itu akan diubah menjadi bentuk fosfat anorganik. Anorganik kan jadi lebih kecil dan langsung diserap oleh akar tanaman ataupun organisme lainnya. Jadi itu yang besar diubah menjadi yang kecil terus diserap oleh tanaman ataupun hewan. Proses yang demikian itu dia akan berlangsung secara berputar atau berulang-ulang. Cukup sini ya kita belajarnya. Kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Oh iya, sebelum Ibu tutup, coba kita mengulas sedikit materi yang udah kita pelajari tadi ya. Kita tadi kan udah mempelajari mengenai apa aja? Daur sulfur, terus juga daur fosfor. Selain itu tadi ada proses hujan asam juga, ya benar. Nah, selanjutnya agar kalian lebih paham lagi, Ibu sudah membuat beberapa soal untuk kalian kerjakan. Link soalnya nanti akan Ibu share di grup WA. Setelah itu langsung kalian kerjakan ya. Soalnya ini individu, jadi kalian ngerjainnya sendiri-sendiri. Nah, untuk tugas kelompoknya, Ibu mau kalian membuat kelompok. Nah, kelompoknya ini maksimal 2 orang. Nanti tugasnya itu kalian membuat mind mapping dari materi yang udah kita pelajari kali ini, yaitu materi seputar biogeokimia. Setelah itu, mind mapping kalian yang udah kalian buat itu nanti di-upload di media sosial kalian, terserah mau di Instagram, di Facebook, atau juga di Twitter. Nah, nanti bukti penguploadannya itu bisa kalian kirim ke Ibu untuk Ibu cek ya. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Maaf kalau ada salah dalam penyampaian. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.